berkat mujizat. Waktu saudara berbicara tentang darah Yesus, waktu saudara berbicara tentang darah Yesus, perjanjian darah itu membuat neraka gemetar dan iblis tidak sanggup menyamar saudara. Karena itu berbicara tentang perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu seseorang membuat perjanjian dengan Yesus, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku, jadilah Raja dan kuasailah hidupku. Aku menjadi milikmu dan Engkau menjadi milikku. Lalu Tuhan juga buat perjanjian. Oke, Engkau menjadi milikku dan aku pun milikmu. Engkau kuangkat menjadi anakku. Saudara, bisakah saudara bayangkan anak raja kita semua? Engkau menjadi anakku dan semua yang ada menjadi milikku, itu menjadi milikmu juga. Lalu waktu kita buat perjanjian darah dengan Yesus, dengan Tuhan kita, maka apa yang menjadi milik kita menjadi milik Yesus. Apa yang menjadi milik Yesus itu menjadi milik kita. Apa sih milik kita? Saudara mau keluarkan uang saudara, kalah, nggak ada apa-apanya. Saudara mau keluarkan apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan? Milik kita tuh nggak ada yang bagus. Kalau kita pikir tuh sebenarnya sebelum kita menjadi anak Allah, barang-barang kepunyaan kita itu barang-barang sampah, barang-barang bau, barang-barang yang butut sekali. Apa milik kita? Tuhan katakan, waktu engkau menjadi milikku, maka berikan apa yang menjadi milikmu kepadaku. Apa yang menjadi milik kita? Kelemahan tubuh, sakit penyakit, kemarahan, kekecewaan, kemiskinan, kebodohan, kegagalan, trauma hidup, kejatuhan, dan hidup yang kalah, hidup yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Itu kepunyaan kita. Dan Tuhan katakan, berikan hari ini kepadaku. Dan seringkali kita cuma bilang gini, masuklah dalam hidupku dan apa yang menjadi milikku menjadi milikmu. Tapi kita bilang gini, Tuhan yang bagian ini jangan. Uang kita menjadi miliknya Tuhan. Amin. Kekayaan kita, kesehatan kita, ilmu kita, semua menjadi milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan punya? Oh, yang Tuhan punya gini. Ini yang menjadi milikku. Kekayaanku, kerajaan Allah, damai sejahteraku, sukacitaku, pemulihan, kesembuhan, itu menjadi milikmu. Bayangkan, kita buat Tuhan Yesus buat perjanjian darah untuk supaya apa yang dia katakan, aku yang kaya rela menjadi miskin, supaya engkau yang miskin menjadi kaya. Aku datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Itu kuasa perjanjian darah Yesus. Dan kalau saudara cuma memperkatakan ayat ini tanpa mengingat perjanjian darah itu, maka itu tidak bisa berlaku. Kita harus mendeklarasikan supaya iblis mendengar. Iblis itu bisa mendengar. Firman Tuhan katakan iblis itu penguasa di udara. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dituliskan bahwa iblis itu adalah seperti singa muda yang lapar, yang setiap saat menerkam kita. Waktu saudara berdoa, memperkatakan apa yang keluar dari mulut saudara, kita sedang membuat iblis gemetar. Perjanjian darah pada masa-masa yang lalu, perjanjian darah itu dibuat lewat korban anak lembu yang sangat-sangat sempurna, tidak bercacat. Bahkan juga anak domba. Dan pada perjanjian baru, sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yesaya 54, dia dipukul, dia dicambuk, dia didera, dia seperti anak domba yang keluh, yang diam saja waktu dipukul, karena dia tahu darah itu harus dicurahkan. Karena darah yang dicurahkan itu untuk menebus setiap kita. Bisa tolong disiapkan, Pak? Mungkin ini adalah film yang mungkin saudara sudah pernah, seringkali saudara lihat film ini. Tapi saya ingin saudara mengingat kembali tentang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Darah itu dicurahkan. Satu saat
Saya dalam doa saya cuma bilang gini, Tuhan, aku cinta kepadamu. Boleh nggak aku tahu sebenarnya? Bolehkah aku tahu apa sih yang ada di dalam isi hatimu? Boleh nggak isi hatimu tentang orang-orang yang kau kasihi, tentang orang-orang yang kau tebus itu? Dan saudara tahu, saat selesai saya ngomong begitu di kamar saya di Jakarta, itu ya bersyukur nggak ada orang banyak, cuma ada saya sendiri di kamar. Saat itu juga saya menangis, terguling-guling di ranjang. Saya kaget, saya bilang, kenapa ini kok saya nangis sampai seperti ini, nggak berhenti-berhenti. Saya terguling-guling nangis. Lalu saya bilang, Tuhan stop, kenapa saya jadi begini? Tuhan bilang ini, katanya kau mau tahu isi hatiku terhadap orang-orang yang aku cintai seperti ini. Dan tahukah saudara, waktu engkau mengalami kegagalan, waktu engkau mengalami kekalahan, waktu engkau disakiti, waktu secara fisik engkau sakit, Yesus menangis. Allah itu menangis. Waktu saudara mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kau cintai, dia menangis. Waktu kau mengalami kegagalan, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi, dia menangis. Waktu saudara dikecewakan, dia menangis. Waktu saya ambil hati itu, saya gak bisa berhenti. Waktu bisnis saudara gagal, waktu saudara ditipu, tahukah saudara, kalau engkau adalah milik kepunyaannya, dan dia menangis. Karena untuk setiap kita, dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya, nyawa dia berikan. Masakan harta dia gak berikan, masakan kesehatan yang kau butuhkan dia gak berikan. Kalau hari ini dia ada di antara saudara mengalami sakit ginjal, masakan dia tidak memberikan ginjal yang baru? Apakah dia tidak memberikan kepada saudara jantung yang baru? Apakah tidak dia berikan kepada saudara segala apa yang saudara perlukan? Kalau nyawa aja dia berikan. Waktu saudara terhina, waktu saudara dihina, difitnah, bukankah dia menangis? Dia menangis. Dan ini bukti daripada korban yang dia berikan. Korala basyama takana mayakoda basabak, kira basyama takana. Apakah suaranya bisa dikeluarkan? Saudara perhatikan, darah itu, darah perjanjian itu tidak keluar cuma di satu tempat, cuma di lambungnya saja atau di kepalanya saja. Tidak, darah itu keluar dari mulai mahkota duri, dari kepalanya keluar darah. Itu perjanjian yang dia buat, yang dia berkata, aku menebus apa yang ada di dalam kepalamu, pikiranmu yang kacau, pikiranmu yang stres, pikiranmu yang tidak tenang, pikiranmu yang khawatir, takut. Tuhan menebus. Kebodohan, mungkin seringkali kita tidak berhikmat. Itu keluar tetesan darah itu dari pikiran. Dan tetesan darah itu tidak keluar dari pikiran aja, dari kepalanya, tapi dari tangannya. Perjanjian darah itu harus keluar, karena dia harus menebus perbuatan kita yang jahat. Dalam kitab Imamat 14 ayat 25, darah dicurahkan untuk korban, dan korban itu, darah korban itu harus dioleskan oleh imam kepada orang kusta, di cuping kanannya, di telinga, lalu di jempol kanan dan di kaki jempol kanannya, ibu jari kanan dan ibu jari kanan tangan dan kaki. Darah perjanjian itu harus keluar dari tangannya, karena tangan kita terlalu jahat. Saya tidak mengerti apa yang kau buat hari-hari yang lalu, tapi yang saya lakukan di